Alhamdulillah Rabbul Ijad. Ashhadu an la ilaha illallah ahad wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Syekhina al-awlad wa imamina al-awtad wa raisina al-bilad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kulluhum fi haqqil imdad wal istimdad ala al-isti'dad ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabih syarif, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Ayuhal muslimun wal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anallaha ma'al muttaqin. Kaum muslimin yang berbahagia, dari rasa hati kita yang terdalam, marilah kita senantiasa merasakan dan meresapkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, supaya kita bisa menjadi insan-insan yang bersyukur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita membangun pribadi kita menjadi pribadi yang indah, seindah akhlak Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Adapun materi khutbah kita pada kesempatan yang bermakna ini adalah hidup itu mudah. Di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dan dialah Allah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah, dan makanlah dari rizkinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Ayat tadi benar-benar kalau kita meresapkan bahwa Allah menjadikan bumi ini mudah. Kemudahan itulah yang memang pantas kita syukuri. Dan terbukti bahwa kemudahan itu baik secara bertahap ataupun secara ekspres telah menyinggahi kita, telah membuat kehidupan yang kita jalani hari ini begitu gampangnya. Kalau kita bandingkan era hari ini dengan era tahun 90-an, 80-an, 70-an, tentu hari ini kemudahan demi kemudahan itu
banyak sekali kita rasakan dan terlihat jelas. Dan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Mulk ayat 15 tadi memang benar, bahwa bumi ini diciptakan untuk kemudahan bagi manusia. Jadi kalau ada kesulitan-kesulitan yang kita jalani, yang kita hadapi, itu semuanya berangkat daripada pemikiran. Pikiran kita lah yang bikinnya jadi ribet. Setelah pemikiran lalu kita ungkapkan, dunia ini susah, hidup ini sulit, keadaan semakin kacau. Apa yang kita katakan terhadap diri dan lingkungan sekitar kita, itu akan membentuk realita dalam kehidupan kita. Karena apa yang kita harapkan, yang kita inginkan, dan yang kita katakan kalau benar-benar meresap ke dalam kalbu, dia akan menjadi semacam kekuatan doa yang sulit untuk dihalangi. Jadi ada mekanisme otomatis yang diciptakan oleh Allah dalam dunia ini. Ada mekanisme sukses otomatis, ada mekanisme gagal otomatis. Sebegitu mudahnya kita sukses, sayangnya sebegitu mudah juga kita gagal. Itu yang namanya otomatis. Maka di dalam Al-Quran disebutkan tadi, Allah menjadikan bumi ini mudah. Allah memberikan kita sebuah kekuatan, power. Setiap kali kita menemukan kesulitan dalam kehidupan ini, setiap kali kita mendapati jalan buntu dalam kehidupan ini, tarik benang filosofi ayat tadi, surah Al-Mulk ayat 15. Dia jadikan bumi ini mudah. Asal kita merasa sulit, dia jadikan bumi ini mudah kok. Sesuai Al-Mulk ayat 15. Jadikan ayat itu sebagai power bagi kita. Ketika kita menemui masalah, ketika kita mendapatkan kebuntuan di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan kita, bahkan seretnya rezeki, jadikan ayat itu sebagai afirmasi dalam kehidupan kita. Kita ulang-ulang. Kok sulit kali hidup ini? Oh, ada ayat Al-Mulk, "Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan." Dia yang jadikan bumi ini bagi kamu mudah. Kita jadikan itu pengulangan dalam kehidupan kita. Ayat ini ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Qur'anil Azim. Allah jadikan bumi ini mudah supaya apa? Agar kamu itu famshu fi manakibiha, agar kamu itu melakukan perjalanan ke segala penjuru. Apa yang dimaksud dengan penjuru di dalam tafsir Al-Qurtubi tersebut? Maksudnya adalah likai tamshi fi atrafiha wa nawahiha wa akamiha wa jibaliha. Ini sebuah tafsir yang kalau kita lihat dibanding zaman dulu, zaman sekarang, ternyata pemikiran Imam Al-Qurtubi sudah up to date. Beliau hidup di sekitaran ratusan Hijriah, 200 Hijriahan, tetapi beliau sudah menafsirkan Allah jadikan bumi ini mudah agar kamu itu bisa melakukan perjalanan fi atrafiha, ke segala sudut-sudut dunia ini, wa nawahiha, ke seluruh wilayah-wilayah dunia ini, wa akamiha, ke segala ufuk atau planet-planetnya, wa jibaliha, dan segala gunung yang ada di permukaan bumi dan dunia ini. Bayangkan di tahun sekitar 200 Hijrahan, Imam Qurtubi mengatakan Allah jadikan mudah bumi ini agar kamu tuh bisa melakukan perjalanan antar planet. Jelas di masa tersebut belum ada helikopter,
belum ada pesawat terbang. Berpikir untuk membuat pesawat pun mungkin belum ada. Tetapi beliau sudah melakukan pemikiran yang up to date dan terbukti di zaman sekarang. Kita bisa melakukan perjalanan keluar angkasa. Bukan tidak mungkin lagi nanti kita akan melakukan perjalanan antar planet. Setelah antar planet akan melakukan perjalanan antar galaksi. Nah, ini yang dimaksudkan diberikan oleh Allah kemudahan itu. Dan itu akan tercapai semuanya dengan izin Allah. Pernah satu hari Nasruddin Hoja, salah satu ulama, tetapi beliau ini termasuk orang yang suka guyon, yang suka komedi. Pada waktu kita yang memang belum faham membaca satu buku tentang Nasruddin Hoja ini, mungkin kita ketawa mendengar banyolannya. Karena pada suatu hari istrinya mendengar Nasruddin itu dalam tidurnya bicara. Apa kata Nasruddin dalam tidurnya itu dia bicara? Dia bermimpi. Berapa ini kambing yang mau kujual ini? Kalau menurut aku, kata Nasruddin dalam tidur yang mungkin dia sedang bermimpi itu, ya kalau bisa 7 dinar lah. Oh tidak bisa, kata Nasruddin, 9 dinar. Janganlah 7, 9. Jadi kemudian dia pun terbangun. Setelah dia terbangun, lalu dia tidur balik. Dilanjutkannya lagi mimpinya itu. Ya udah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kalau memang harganya 7 dinar. Nah, apa maksud dari mimpi ini? Ini di dalam ilmu sains namanya lucid dream, di mana seseorang itu bisa mengatur mimpinya. Dia mimpi antara sadar dan tidak sadar. Dia bisa mengatur mimpinya, melanjutkan mimpi-mimpi yang masih belum selesai dalam dunia mimpi itu. Itulah namanya lucid dream. Nah, kondisi daripada Nasruddin ketika itu, di mana orang belum ada handphone, mobil, sepeda motor. Mungkin kita ketawa mendengar cerita itu dalam posisi memang belum sampai pada masa dan eranya. Tetapi sekarang memang sudah ditemukan bahwa manusia itu bisa mengatur, menghandle mimpinya. Jadi memang betul-betul kemudahan yang diberikan Allah kepada kita itu. Mulai dari kita menyetrika atau menggosok, kemudian kita masak nasi dengan rice cooker, kemudian kita bisa melakukan perjalanan dengan mudah dengan sepeda motor, dengan mobil. Bahkan dunia katanya dalam genggaman berada di HP Android Anda. Kita bisa melakukan pembayaran antar internasional. Kita bisa melakukan video call jarak jauh. Luar biasa. Dalam HP Android ini kita semuanya bisa diberikan kemudahan. Dan dengan kemudahan itu kita bisa melakukan pekerjaan yang maksimal. Bahkan ada orang yang kerjaannya rebahan doang, tapi bisa menghasilkan pundi-pundi miliaran. Cuma tidur-tidur saja. Kenapa? Karena akses sekarang bekerja tidak mesti dalam dunia yang nyata, tapi bekerja juga dalam dunia maya. Itulah namanya jual beli online, bekerja online, semua serba online. Muncul status-status ataupun profesi-profesi baru seperti kreator online, YouTuber, selebgram, TikTokers yang menghasilkan jutaan, ratusan juta hingga miliar. Begitu gampangnya ternyata hidup ini. Jadi mudah, benar yang dibilang Allah itu. Jadi kenapa bisa sulit? Karena kita yang mempersulitnya. Bahkan Allah melalui nabinya Muhammad SAW, kalaupun kita juga merasakan begitu sulitnya hidup ini, diajarkan kita satu doa yang dibaca oleh Rasulullah
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban, yang artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang menjadikan itu menjadi mudah. Engkau jadikan duka cita menjadi mudah seketika. Itu disyarah di dalam artikel Al-Kalimut Thayyib oleh Abdullah. Dia mengatakan, la syai'a layyinun hayyinun illa ma ja'altahu layyinan wa hayyinan. Tidak ada sesuatu pun ini dalam kehidupan ini yang mudah, yang gampang, kecuali Engkau yang menjadikannya itu jadi gampang dan mudah. Jadi sudah dikasih oleh Allah Ta'ala petunjuk, hidup ini mudah, dunia ini mudah. Al-Mulk ayat 15. Kalau kamu juga masih merasa sulit dunia ini, baca doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ketika kita membaca doa itu, bukan sekedar kita hanya membaca doa saja, tapi refleksi dari doa itu, insya Allah hidup ini mudah dengan izin Allah. Insya Allah rezeki luas. Alhamdulillah, segalanya ada jalan keluar. Jadi refleksi perkataannya harus sesuai dengan doa. Jadi jangan kita membaca Allahumma la sahla, ya Allah tak ada kemudahan kecuali Engkau yang mendatangkan kemudahan itu, tetapi ngomongnya hancur dunia ini, matilah aku, mampuslah aku. Gak sesuai dengan doa itu. Maka terjadi kontras. Ketika terjadi kontras, doa tadi tidak ngefek. Ketika kita berdoa, ya Allah berikan kemudahan, maka kita biasakan ngomong sesuatu itu dengan mudah, walau sulitnya bukan main kehidupan itu. Jadi semuanya ini sudah ada mekanisme yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Sudah ada indra-indra yang menuntun kita untuk mencapai kebutuhan, mencapai impian, mencapai cita-cita kita. Kita lihat burung yang terbang di langit, padahal mereka tidak disiapkan oleh Allah radar elektronik. Burung-burung itu tidak ada handphone pun, tapi mereka tahu kemana tempat yang cuacanya bagus. Dari mana itu semua? Siapa yang memberitahukan itu? Kok bisa burung-burung itu tahu daerah-daerah yang tempatnya bagus, cuacanya nyaman, mereka berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain? Itu namanya mekanisme semesta yang diciptakan Allah Ta'ala. Asal kita mau bergerak, mau berubah, insya Allah akan selalu ada jalan-jalan keluar yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Jadi hidup itu mudah, biasakan mengucapkan kata-kata bahwa itu memang mudah. Walaupun kondisi sulit, kita bukan sedang berbohong. Ada kejadian, ada rezeki yang seret dalam kehidupan kita. Kita tahu benar bahwa itu memang seret, susah memang. Tapi kita kontrol pikiran kita juga. Kita bilang, hidup ini mudah. Allah jadikan bumi ini mudah. Nah, kita bukan berbohong di situ, tetapi kita untuk menarik keajaiban itu, menarik sistem yang telah Allah ciptakan itu. Tapi kalau kita sudahlah susah, omongannya kita juga negatif semua. Bagaimana kita bisa menariknya? Disitulah kontras antara doa positif dengan kata-kata yang terus negatif. Biasakan, walau kondisi susah, kondisi sulit, baca doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Biasakan kalimat-kalimat yang baik dan benar yang kita ucapkan, supaya ini akan berefek kebaikan dalam kehidupan kita. Insya Allah, lakukan itu. Ketika ada masalah, katakan, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang menciptakan ini mudah. Apapun masalah dan problem yang kita rasakan, harus kita jadikan itu sebagai acuan untuk kita meningkat lebih baik lagi, untuk mencapai puncak. Karena kadang masalah ataupun trouble yang kita hadapi, ternyata di balik itu semua ada
training yang disiapkan oleh Allah Ta'ala supaya kita jauh menjadi lebih besar lagi, lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi, lebih naik lagi jabatan kita, lebih tambah lagi gaji kita, lebih meningkat lagi cash flow kita, insya Allah. Nah, dari kemudahan-kemudahan yang diciptakan Allah itu, terakhir, jangan kita jadikan kemudahan-kemudahan itu untuk bermaksiat. Dunia dalam genggaman HP Android sebegitu mudah juga digunakan HP untuk selingkuh. Digunakan juga handphone untuk menggelapkan uang orang. Digunakan HP ini, kemudahan ini untuk menyakiti orang lain. Jadi jangan begitu. Ini yang akan memantik kemurkaan Allah Ta'ala. Ketika dia sudah diberikan kemudahan, tapi dia bawa alat-alat ataupun fasilitas-fasilitas kemudahan itu untuk bermaksiat kepada Allah, maka wajar dia hancur berantakan, terhempas di tepi-tepi kehidupan. Yang tadinya tinggi, hancur. Yang tadinya kaya, miskin. Yang tadinya senang, akhirnya menjadi centang perenang. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan kita semua. Mari kita menikmati kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah kepada kita dari dunia sampai nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.